Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Abdullah atau yang dikenal dengan sebutan Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Kaf. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Abdullah Al-Kaf memang terkenal karena sikap tawadu atau kerendahan hatinya. Ia tidak ingin menonjol dan takut menjadi orang terkenal, sehingga dalam bersikap sangatlah hati-hati, dan dalam hidupnya hampir tidak punya musuh. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa masa kanak-kanak maka Habib Abdullah Al-Kaf lahir di Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 27 Ramadan 1340 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 17 Mei tahun 1922. Dan ayah beliau bernama Ahmad bin Abdullah Al-Kaf di mana ia mempunyai beberapa istri. Dari istri pertamanya ia mendapatkan seorang anak bernama Abdurrahman. Dari istri kedua ia mendapatkan 3 anak laki-laki yaitu Hussein, Muhammad, dan Abdullah. Lalu dari istri ketiga maka anaknya banyak juga. Tapi yang laki-laki hanya 1 yaitu Umar. Sedangkan dari istri keempat maka ia mempunyai 6 anak laki-laki. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa semua saudara Habib Abdullah Al-Kaf disekolahkan di Arab Saudi dan Yaman. Habib Abdullah Al-Kaf sendiri pada usia 11 dibawa oleh ayahnya ke Hadramaut. Tepatnya di Tarim. Selama 6 tahun ia dititipkan pada kakeknya di kota Hajrain, sebuah kota di kaki gunung yang banyak dihuni para wali mastur. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa pada umur 17 tahun, maka beliau belajar di Rubat Tarim kepada Habib Umar Asyatiri yang sudah sepuh. Setelah Habib Umar Asyatiri meninggal maka ia melanjutkan belajarnya kepada Habib Abdullah Asyatiri anak Habib Umar Asyatiri. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Abdullah Al-Kaf sekelas dengan Habib Muhammad bin Abdullah Al-Hadar. Lalu gurunya waktu termasuk juga Habib Ali bin Abdullah bin Syihab. Dikatakan juga bahwa beliau mengambil kekhususan pada bidang fikih. Tapi ia juga sangat menggandrungi sastra sehingga banyak tulisannya berbentuk syair. Selanjutnya dikatakan bahwa pada usia 25 tahun maka Habib Abdullah kembali ke kota Tegal, Jawa Tengah. Kemudian ia menikah dan sehari-hari sebagai pedagang sarung tenun. Selain berdagang, ia juga menyisakan waktunya untuk mendidik anak-anaknya dan juga mengisi majelis taklim. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Abdullah Al-Kaf bermukim di kota Tegal. Sering ketika ada tamu yang berkunjung ke Tegal, walau tamu itu bukan tamunya namun Habib Abdullah Al-Kaf merasa berkewajiban untuk menjamunya. Penghormatannya kepada tamu sungguh luar biasa. Kalau tamu itu tidak sempat dijamu hari itu, besoknya dipanggil untuk sarapan. Yang lebih mengherankan, kalau ada tamu, selalu saja ada kambing sebagai masakannya. Beliau pernah bilang, setiap manusia ada rizkinya dan itu tidak akan pernah tertukar. Tidak mungkin kita memakan rizki orang karena sudah diatur oleh Allah. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa beberapa tahun ia pernah tinggal di Condet, Jakarta. Karena kelamaannya maka Habib Umar bin Hafiz menyempatkan diri untuk mengunjunginya di Condet, Jakarta guna meminta doa restu darinya. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa mendidik anak-anak, maka Habib Abdullah Al-Kaf termasuk tokoh Habib yang sangat sukses dalam mendidik anak-anaknya. Hampir semua putranya adalah ulama dan pendidik dan pendakwah yang istiqomah. Selanjutnya dikatakan bahwa salah seorang anaknya yaitu Habib Muhammad dikirim ke Arab Saudi. Dan Habib Mutahar dimasukkan di pesantren Darul Hadith Malang. Dan Habib Murtada dikirim ke Arab Saudi lalu ke Yaman.
Dan Habib Thohir bin Abdullah Al-Kaf dan Habib Hamid Al-Kaf dikirim ke Makkah untuk berguru kepada Sayyid Muhammad Al-Maliki dan belajar di sana selama 7 tahun. Sedangkan Habib Ahmad Al-Kaf belajar di Mesir sehingga meraih gelar doktor di sana. Demikian juga si bungsu Habib Ali yang juga dikirim ke Mesir. Walau demikian Habib Abdullah bin Ahmad Al-Kaf tetap berikhtiar dalam membina anak-anaknya supaya menjadi alim, anak yang berilmu dengan harapan kelak akan menjadi ulama. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa setiap hari, beliau mengumandangkan azan di rumahnya, Jalan Duku Kota Tegal, Jawa Tengah. Mendengar azan itu maka anak-anaknya ikut bangun dan langsung mengambil wudhu. Satu keluarga itu kemudian salat subuh berjamaah. Usai salat berjamaah maka ia memberikan nasihat agama kepada anak-anak hingga hari mulai terang. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa kebiasaan Habib Abdullah Al-Kaf yang tidak pernah hilang, adalah mencium tangan orang yang bersalaman dengannya, walau itu anak kecil sekalipun. Nah, orang yang tahu makam Habib Abdullah jadi saling mencium. Soal kesabaran, beliau sangat luar biasa. Ketika mendapat ujian sakit yang cukup lama, 9 tahun, tidak pernah sekalipun ia mengeluh. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa ketika beliau berpulang ke Rahmatullah maka kota Tegal saat itu berkabung. Lalu Habib Abdullah bin Ahmad Al-Kaf berpulang ke Rahmatullah pada hari Ahad tanggal 7 September tahun 2008. Bertepatan pada 7 Ramadan 1429 Hijriah di Condet, Jakarta Timur. Setelah dirawat 2 hari di Rumah Sakit Haji Pondok Gede, dan jenazah beliau dimakamkan di pemakaman Al-Hadad Kota Tegal pada sore harinya. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.